Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, haleluya. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau ajaib.
dahsyat. Haleluya, Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami pegang janji-Mu. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, apa kabar saudara semua? Mari sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini seperti tema baju yang saya gunakan, saya ajak kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan dari, saudara bisa menebak kalau tema baju saya seperti ini kira-kira apa. Kita buka sama-sama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, ini menarik. Ada kata-kata ikutlah menderita. Tetapi dijelaskan kalimat berikutnya, sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, saudara, pertanyaannya begini. Apakah saya dan saudara diciptakan untuk menderita? Apakah diciptakan untuk ditindas? Apakah diciptakan untuk mengalami kemalangan? Atau memang diciptakan baik, tapi karena kesalahan kita, akhirnya harus seumur hidup menanggung penderitaan? Kita akan belajar. Namun sebelumnya saya rindu untuk bacakan dari bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Dikatakan, you therefore must endure hardship. Nah, dalam bahasa Indonesianya dikatakan ikutlah menderita. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai endure
hardship. Endure, kalau saudara pernah dengar kata endurance, daya tahan. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan, ya. Kenapa kok endure hardship? Nah, begini. Saudara, kalau seorang tentara itu standarnya berbeda dengan orang-orang biasa. Beberapa bulan yang lalu, security di Gereja Allah Baik Mojokerto mengikuti pelatihan yang membuat mereka menjadi diperlengkapi dengan skill baru dan resmi. Istilahnya pelatihan resmi dari kepolisian. Nah, ketika pelatihan, ya memang saya nggak ikut. Tapi ketika pulang saya tanya, apa yang dialami di sana? Iya Pak, tidur 3 jam setiap hari. Dan ketika bangun, langsung latihan. Makan di tengah lapangan. Ya, berjemur di bawah matahari, rambut digundul semuanya. Itu hardship, ketidaknyamanan. Bisa dikatakan lebih cenderung ke arah penderitaan. Tetapi for what? Untuk apa? Ternyata semua yang dialami oleh para security GAB Mojokerto itu membuat mereka lebih menghargai badge yang mereka terima setelah mereka menjalani pelatihan selama kurang lebih 2 minggu itu. Mereka jadi menyadari bahwa ternyata badge yang didapatkan itu tidak asal pasang, tapi ada sekolahnya. Dan pendidikannya didapatkan bukan hanya bela diri, tapi juga dan lain-lainnya. Ya, berkomunikasi dengan orang dan sebagainya. Ya. Nah, hardship yang dimaksud di sini adalah lives up to certain standards. Jadi ada standar tertentu yang harus dihidupi oleh soldier, tentara. Demikian pula dengan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Kalau dikatakan ikutlah menderita, itu artinya bukan berarti bangun pagi ditabui gitu ya. Atau mau makan siang harus digebuki dulu oleh masalah, bukan. Tetapi kita harus keluar dari zona nyaman dan live up to certain standards. Kita mungkin mengorbankan kedagingan kita. Atau kita harus merelakan kesenangan kita sejenak. Untuk apa? Ada standar kehidupan yang sudah ditetapkan. Layaknya seorang prajurit. Bagi kita orang yang percaya. Bukan berarti hidup tidak ada masa depan penuh harapan. Bukan berarti hidup itu menderita. Di dalam bahasa Yunani, kata endure, hardship, itu diterjemahkan sebagai kakopatheo. Artinya untuk menunjukkan endurance, untuk menunjukkan, mendemonstrasikan sebuah daya tahan di dalam pencobaan dan permasalahan. Nah, kembali ke security tadi. Security kami, GAB, di dalam pelatihan itu, mereka harus mengikuti pelatihan selama 2 minggu. Untuk bisa live up to certain standards. Untuk bisa hidup dalam standar yang baru. Sebagai namanya Gada Pratama. Kalau tidak selesai 2 minggu, ya tidak dapat standar itu. Bisa tidak berhenti? Lo terlalu bisa. Kenapa enggak? Tapi ya standarnya berbeda. Tidak akan dapat ilmu sebanyak yang didapatkan oleh orang yang menyelesaikan sampai 2 minggu. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita orang Kristen. Coba kita buka 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kata kuncinya di sini adalah melatih tubuh. Memang tidak mudah. Tetapi untuk bisa hidup dalam standar tertentu, hal ini harus kita perhatikan. Melatih tubuh itu berbicara mengenai hardship,
Kalau saudara nge-gym untuk membesarkan bicep, apa yang saudara lakukan? Menderita, hardship, angkat gini sampai berkeringat gitu ya. Berkeringat, angkat. Tapi yang Anda lakukan itu melatih tubuh. Di dalam hari-hari ini, pandemi, banyak ilmuwan, pakar, dokter, ahli nutrisi yang mengatakan bahwa tidak cukup cuma vaksin dan vaksin booster dan makanan sehat, tetapi juga harus melatih tubuh atau berolahraga. Boleh tidak saudara tidak berolahraga? Loh boleh-boleh saja. Tetapi ya standarnya berbeda dengan orang yang beraktivitas setiap hari. By the way, olahraga itu bukan harus senantiasa lari 1 jam, 2 jam bersepeda, enggak. Tetapi saya mengutip dari perkataan Evangelis Yohanes Sunardi, nutrisionis dan juga penginjil di Gereja Allah Baik Mojokerto, mengatakan bahwa kalau saudara mau olahraga yang simple, gampang. Jalan cepat, seperti halnya saudara mau ketutupan malnya mau tutup. Atau kalau dompet saudara ketinggalan di toiletnya mall. Sementara saudara sudah berjalan jauh, jalan cepat, olahraga. Menderita enggak? Lo yang menderita terengah-engah. Tetapi dengan begitu kita melatih tubuh kita. Endure hardship, live up to certain standards. Akhirnya ketika tubuh kita diolah, imun sistem kita bekerja lebih baik. Istirahat kita cukup. Menderita mungkin kurang me time gitu ya. Kurang waktu pribadi, mungkin bermain atau nonton. Tapi ya menghasilkan standar yang baru, tubuh yang lebih sehat. Nah hari ini kembali lagi ke soldier tadi, ke tentara. Kalau dikatakan mereka menderita, bagi orang yang melihat, sakno ya, iya. Tapi bagi mereka tidak apa-apa. Karena mereka tahu yang mereka hadapi itu akan menghasilkan mereka yang baru. Itu akan menghasilkan mereka dalam bentuk yang lebih baru. Bukan cuma otaknya, tapi fisiknya juga dilatih. Nah, biar inspirasi firman Tuhan ini membuka mata kita bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada kamus Tuhan membuat kita menderita. Tidak ada istilahnya Tuhan membuat kita menderita. Tetapi untuk ikut Tuhan dengan standar tertentu, kita perlu live up to certain standards. Kita perlu seperti tentara yang baik. Kita perlu menghadapi beberapa hal yang harus dikorbankan. Atau menghadapi beberapa hal yang di luar zona nyaman kita. Dan mungkin hari-hari ini saudara merasa begitu. Tuhan, aku tidak pernah puasa. Mungkin saudara sedang berdoa supaya usaha saudara dipulihkan lagi. Dan Tuhan kok sepertinya memberikan sebuah hint atau petunjuk untuk saudara merendahkan diri dan berpuasa. Tapi ternyata setelah berpuasa, kok tidak ada hasilnya apa-apa. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa, padahal sebetulnya sesuatu sedang dia kerjakan. Yang dibentuk bukannya usaha kita yang Tuhan ubahkan, tapi kita yang dibentuk lebih sempurna lagi oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Yang jelas Tuhan kita itu baik. Dia Allah El Pele, Dia Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oleh karena itu, biar disingkirkanlah dari pikiran kita bahwa ikut Kristus itu menderita. Bukan menderita, tetapi ikut Kristus itu berarti keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona nyaman bukan berarti celaka, enggak. Seperti induk Raja Wali yang membongkar sarangnya sehingga anak-anaknya yang belum terbang itu terjun ke bawah. Apakah anaknya mati? Oh tidak, satu persatu ditangkap dan dinaikkan di atas sayap Raja Walinya. Menderita, kelihatannya menderita, tetapi itu keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya ketika mereka belajar untuk bisa mengalami gravitasi atau jatuh dari atas ke bawah, mereka sadar bahwa aku ini harus bisa terbang sebab aku diciptakan untuk terbang. Demikian pula dengan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang dalam zona nyaman dan berkata, ya weslah begini saja hidupku. Tapi hati-hati.
Jangan kita terlena di dalam zona nyaman kita. Karena kita tidak diciptakan untuk hidup begini-begini saja. Kalau firman Tuhan mendeklar bahwa engkau sehat diberkati. Oh iya, keluar dari zona nyaman saudara. Perkatakan itu senantiasa. Lihat kesehatan sedang menuju diri Anda. Lihat keberkatan dari Tuhan itu akan terjadi. Pasti terjadi. Tidak perlu kita ragukan. Dan jangan lagi mengatakan ikut Kristus itu menderita. Enggak, di sini dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Jangan diputus ikutlah menderita, tidak. Tetapi ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Menderita sebagai seorang prajurit ini tidak boleh diputuskan. Harus jadi satu kesatuan. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, memang kita tidak sedang sekolah untuk menjadi prajurit atau tentara seperti baju yang saya kenakan. Tapi filosofinya bahwa tentara itu dilatih untuk standarnya dinaikkan. Demikian pula saudara dan saya. Oh, Tuhan selalu ingin membawa kita naik. Tapi bagaimana kita bisa dipercaya lebih besar kalau kapasitas kita tidak diperbesar? Pagi hari ini izinkan Roh Kudus menyentuh hati saudara. Apabila saudara sedang merasa menghadapi penderitaan, mari ubah pola pikir kita. Dan katakan pada Tuhan, Tuhan aku tahu, kalau memang Engkau yang mengizinkan ini terjadi. Aku tahu bahwa aku harus menang menghadapi ini. Aku tahu bahwa aku diciptakan untuk sampai ke tanah perjanjian. Meskipun banyak raksasa yang nampak di tanah Kanaan, tapi raksasa itu ada bukan untuk mematikan aku. Tapi raksasa-raksasa itu ada untuk menjagai tanah perjanjian itu. Sehingga ketika aku tiba di tanah perjanjian, tidak ada orang lain, hanya aku saja yang akan menikmati janji Tuhan itu. Saudara, pagi hari ini yakinkan kita tidak salah kaprah kepada Tuhan. Kita tidak menyangka bahwa Tuhan memang aku engkau tolak ya. Mungkin orang lain kau berkati dalam waktu 1 minggu, tapi aku belum segera kau berkati, aku tolak ya engkau. Enggak, saudara, enggak. Tapi kita diajarkan untuk bisa menyadari bahwa kita harus keluar dari zona nyaman kita. Untuk berjalan di dalam jalur rencana Allah. Saya kasih tahu satu hint saudara, satu petunjuk. Salah satu dari zona nyaman itu apa? Pola pikir kita. Yang kedua apa? Kedagingan keinginan kita. Kadang-kadang saudara impian kita kepada Tuhan itu dibalut dengan kedagingan bukan dengan hati yang murni. Tuhan aku ingin diberkati. Tapi tidak tahu kan kalau kita nanti diberkati mau jadi apa? Apakah kita lupa diri atau tidak? That's carnality, itu kedagingan. Tapi ketika kita sadar Tuhan sekarang aku sadar. Kalau memang kapasitasku belum siap, biar aku memperbesar kapasitasku. Tangkiku tak perbesar ya Tuhan ya. Tangkiku biar aku perbesar. Supaya nanti saudara kalau kapasitas saudara itu diperbesar dan saudara berkata Tuhan kapasitasku akan aku perbesar. Dan nanti tiba saatnya ketika berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Tuhan itu bisa dicurahkan di dalam kapasitas kita yang lebih besar. Oh dan tenang, berkat Tuhan yang dicurahkan itu bukan hanya sampai penuh, tapi meluap, melimpah keluar. Sampai jadi berkat bagi orang lain. Nah, oke, kalau kita terus berbicara mengenai penderitaan saudara. Sebetulnya kalau kita hidup di dunia ini, kita punya pilihan. Ketika kita hidup di dunia, kita punya pilihan. Yang pertama, acuh. Ya sudahlah, memang gini dunia. Mau apa lagi? Tertindas ya tertindas. Nrimo ing pandum. Diterimalah takdir yang kuasa. Tapi yang kedua, kita punya respons, pilihan respons. Yaitu menjadi pribadi yang berdaya tahan tinggi. Percaya kepada Bapa sebagai pemimpin kita. Dan berjalan dengan iman. Apa yang saudara imani? Kalau saudara yakin, setia, tekun, itu yang akan terjadi. Oh ini bukan isapan jempol, ini firman Tuhan. Kalau saudara percaya, saudara akan melihatnya. Karena hidup ini bukan karena apa yang mata lihat, tapi hidup ini karena percaya. Nah saudara,
Yohanes 16 ayat 33. Saya sering mengungkapkan ayat ini. Silahkan dilihat di dalam layar saudara dalam bahasa Indonesianya, saya ingin ungkapkan dalam bahasa Inggris. Saya kutip saja kalimat yang terakhir. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Nah, di dalam dunia kita mengalami tribulations atau penderitaan. Kita mengalami pencobaan. Nah, tetapi dunia itu sendiri sudah di-overcome oleh Tuhan kita. Sudah ditaklukkan, dimenangkan. Maka yang kita hadapi lagi itu namanya bukan penderitaan. Ya. Yang kita hadapi bukan penderitaan, tetapi yang kita hadapi adalah keluar dari zona nyaman. Kita seperti tentara yang sedang mengikuti pelatihan-pelatihan. Bukan untuk mematikan kita. Tentara dilatih untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau saudara pernah mendengar tentara kita, Tentara Nasional Indonesia, ada prajurit biasa, ya, ada TNI AD, AL, AU, dan di dalam setiap matra itu ada pasukan khusus. Bagaimana bisa menjadi pasukan khusus? Ya ada latihan lagi. Apa kelebihannya pasukan khusus? Skill yang dimiliki lebih banyak. Dan apa benefit yang mengikuti? Oh banyak sekali. Oleh karena itu kita hidup, kita harus tahu bahwa memang kita tidak diciptakan untuk menderita. Tapi kita membuka mata kita lihat benar-benar pandang Yesus. Dan kita katakan, ya aku hidup bukan untuk memanjakan masalah-masalah kehidupan. Dan aku hidup tidak membiarkan masalah itu bertumbuh subur dalam hidupku. Tetapi aku hidup dengan kesadaran bahwa semua masalah yang ada sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Serta aku hidup, puji Tuhan, memiliki daya tahan iman yang kuat. Oleh karena itu, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Paulus tidak sedang berbicara atau firman Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk kita hidup menderita di dunia. Tapi sedang berbicara supaya kita ini hidup dalam standar yang tinggi, yang bagus. Dalam hal iman kita. Kalau orang lain tidak percaya, kita tetap percaya. Kalau orang lain gampang menyerah, kita tidak mudah menyerah. Karena kita punya standar yang berbeda. Karena kita mengenal Allah kita lebih lagi. Untuk mengenal Allah kita lebih lagi dibutuhkan pengorbanan. Dibutuhkan yang namanya kakopatheo. Dibutuhkan yang namanya endure hardship. Kalau saudara tidak menghadapi tantangan itu kayak anak TK. Tidak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita menghadapi challenges atau tantangan. Kita akan punya pengalaman. Kita akan menjadi pribadi yang kaya pengalaman. Sehingga ketika kita menghadapi kehidupan, pengalaman kita banyak gitu ya. Pangkat kita tinggi. Ya, kalau pangkat kita tinggi, ya tentunya benefit yang mengikuti juga tinggi. Sekali lagi ini bukan sedang membuat saudara tergiur, tapi nilai ini biar kita ingat bahwa di dalam Tuhan kita tidak diciptakan untuk menderita. Tapi di dalam Tuhan yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang baik, kita harus melawan, bertahan menghadapi setiap kesulitan yang ada. Mungkin hari-hari ini itu yang sedang saudara hadapi dan mungkin firman ini untuk Anda. Ayo tetap berdoa, ayo tetap percaya. Kita menguasai tubuh kita, melatih tubuh kita. Supaya kita ini gak ringkih saudara. Kita ini gak fragile. Kena masalah sedikit, ini saya contohkan saya aja ya. Saya adalah pribadi yang masih harus banyak dibentuk. Jangan-jangan kena masalah sedikit sedih. Kena masalah sedikit marah. Kena masalah sedikit kecewa. Itu kelihatan kalau pangkatnya masih rendah, saudara. Tapi kalau kita mau melatih diri, oh kita berbeda. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini, imani bukan penderitaan dari Tuhan. Tapi imani. Menghadapi apapun juga. Ada gembala yang baik. Yang dengan gada dan tongkatnya. Yang akan menemani saudara dan saya. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Saya percaya bahwa message ini akan bisa kita terima dengan baik. Saya akan akhiri dengan satu ayat.
Ayat yang sering sekali kita baca, Yohanes 3 ayat 30. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat 30, saudara bisa lihat di layar saudara. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan untuk ini bisa terjadi, saya bisa katakan kita diperlukan untuk menderita. Sekali lagi, konsep kata menderita yang saya ucapkan kita sudah bahas di awal tadi. Untuk kita menjadi semakin kecil dan ia makin besar, kita harus menderita. Karena kedagingan kita harus ditekan. Dan roh itu harus yang menonjol. Ya, tidak boleh sampai kedagingan yang menguasai diri kita. Tapi ketika kita izinkan ia makin besar dan kita makin kecil, istilahnya menderita gitu ya, maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi. Dan ketika itu terjadi, kedagingan kita tidak akan meluap-luap. Oh, ini gara-gara aku. Tidak, tapi semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Nah, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Yesus biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.